Jadi kalau hidup di zaman ini Israel nggak bisa apa-apa, Pak. Biar senjatanya sekuat apa. Maka dikatakan beliau ini raja yang tidak kemampuannya, kerajaannya tidak akan bisa disaingi sampai manusia akhir zaman sekalipun nanti. Bahkan dikatakan juga karena lahu alfu baiti min qawarir. Nabi Sulaiman punya 1000 rumah yang terbuat dari kaca. Di zaman itu, Pak, ya, bangunan dari kaca itu tidak didapati kecuali milik beliau. Kalau di zaman ini kan bangunan kaca biasa. 1000 rumah dari kaca. Itu arsiteknya para jin, Pak. Arsiteknya para jin. Dan hanya dibangun sekejap mata. Bayangkan peradaban mana yang bisa menyaingi peradaban yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman? Tidak ada. Kemudian dari mana beliau bisa membangun peradaban sehebat itu? Dari mana beliau bisa membangun peradaban sehebat itu? Basicnya apa? Maka disebutkan walaqad di surat An-Naml. Ini mulai kisahnya di surat An-Naml ayat ke-15. Walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma. Sungguh kami telah memberikan Nabi Daud dan Nabi Sulaiman itu ilmu. Jadi Nabi Daud ini adalah bapaknya Nabi Sulaiman yang juga merupakan raja kedua dari Bani Israel. Walaqad ataina Dawud wa Sulaimana ilma. Sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Daud dan Sulaiman itu ilmu. Jadi semuanya dibangun, landasan pertamanya itu ilmu. Memang Nabi Sulaiman ini keturunan dari Nabi yang kaya, Nabi Daud. Tapi tidak semua harta warisan Nabi Daud itu diberikan kepada Nabi Sulaiman, tidak. Nabi Daud punya 12 anak, Pak. Punya 12 anak. Dan harta warisannya tentu dibagi secara merata. Tidak mungkin Nabi Daud dan keluarganya bersikap zalim. Dibagi secara merata. Akan tetapi Nabi Sulaiman menjadi yang paling sukses, kenapa? Karena dia yang mewarisi ilmunya. Dia yang mewarisi ilmunya. Jadi semua kunci kesuksesan dunia akhirat itu adalah ilmu. Maka kata Rasul, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Yang mau sukses di dunia hendaklah dia berilmu. Wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi. Yang mau sukses akhirat hendaklah dia berilmu. Yang mau sukses di bidang pertanian hendaklah dia menguasai ilmu pertanian. Mau sukses di bidang lain sebagainya dia hendak mengilmui bidang tersebut. Maka suatu ketika Rasulullah SAW itu melewati seseorang yang sedang mengawinkan kurmanya. Ada kurma dikawinkan, Pak. Rasul lewat. Apa yang kalian lakukan? Ada sekian orang di situ sedang mengawin, sekian tan yang sedang mengawinkan kurma. Apa yang kalian lakukan? Wahai Rasul, kami mengawinkan kurma-kurma kami agar hasil buahnya baik. Kata Rasul, laulam taf'alu la soluh. Kalau tidak mau kasih begitu, tidak apa-apa juga. Kata Nabi, itu kalimat lepas saja keluar dari lisan Nabi, bukan saran, Pak. Kalimat lepas. Cuman karena yang keluar dari lisan Nabi akhirnya para sahabat mulai, sudah tidak usah dikawinkan kalau begitu. Tidak jadi dikawinkan sama mereka. Maka setelah musim panen dilihat, kenapa kurma kalian jelek, kata Rasul. Kenapa hasil kurma kalian jelek? Rasul, sejak kau bilang tidak perlu dikawinkan, maka kami tidak mengawinkan lagi, maka hasilnya seperti ini. Maka kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tentang urusan dunia kalian lebih tahu. Itu hanya kalimat lepas yang keluar dari lisan saya, bukan saran. Jadi dunia itu, Pak, kalau dikerjakan tidak dilandasi dengan ilmu, servis motor tidak dengan ilmu, hancur berantakan. Bayangkan itu motor itu, Pak, kita kalau sudah cocok sama satu bengkel di situ saja. Karena kalau di tempat lain nanti tidak cocok. Kalau yang nangani beda, bisa jadi timbul masalah baru. Makanya ilmu servis motor, ilmu dunia itu kalau tidak didasari dengan ilmu pasti hancur berantakan. Las, misalkan pintu ini misalkan, ditangani sama orang yang tidak baik, pasti hasilnya jelek. Pertanian, begitu juga.